Dulu ada kenalan saya yang mengalami kejadian yang aneh banget. Anak perempuannya mendadak hamil. Dalam waktu 3 hari anaknya itu sudah lahir. Kasus ini adalah kasus yang paling aneh yang pernah kami alami. Suara telepon. Siapa sih yang nelfon malam gini? Ganggu tidur orang aja. Ini kan baru jam 11. Berisik banget sih. Siapa sih yang telepon Angkat aja deh. Halo? Ini siapa ya? Halo? Halo? Apa sih teriak-teriak? Mama sama Papa ngikutin aja sih. Kamu habis lihat penampakan? Enggak, Pak. Mah, tapi tadi ada yang telepon. Roy angkat, gak ada yang jawab tapi malah ada suara cewek lagi nangis. Kayak suara kuntilanak gitu, Pak. Serem banget sih. Alah, paling cuma orang iseng. Sana kamu tidur lagi, udah malam. Nanti kalau takut Papa temenin kamu ya. Iya, Pak. Jangan-jangan itu kuntilanak yang tadi nelpon Roy. Halo, Halo, dengan siapa ini ya? saya Casey, Bu. Apa ini benar rumahnya Roy? Saya mau minta tolong, Bu. Casey siapa ya? Terus ada perlu apa ya sama anak saya? Saya tetangganya Tante Tina. Tante Tina sering sekali cerita tentang Roy, katanya anak istimewa, Bu. Oh, tapi mau minta tolong apa sama Roy? Saya sedang hamil, Bu. Padahal saya belum pernah sama sekali berzina dengan siapapun. Kok bisa? Nah, siapa sih, Mah? Ini loh tetangganya Tante Tina, namanya Casey. Katanya itu dia hamil, tapi dia nggak pernah zina sama siapapun. Kok aneh ya? Nggak pernah zina, tapi kok bisa hamil? Nah itu yang bikin bingung. Apa salahku? Sampai aku harus menanggung aib atas dosa yang gak pernah aku lakuin. Kelabang! Kenapa ada kelabang? Pergi! 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 Kenapa perutku sudah sebesar ini? Casey dalam bahaya. Casey nanti kalau sempat Tante sama Roy mampir deh ke sana ya. Tapi Ibu janjikan, Ibu pasti akan bawa Roy ke rumah saya. Telepon siapa kamu? Pasti kamu telepon pacar kamu itu kan? Hah? Suruh dia kemari.
Suruh dia tanggung jawab. Tapi Casey nggak punya pacar, Pak. Gak punya pacar kamu bilang. Hah? Lalu siapa ayah dari anak ini ya? Kamu itu. Orang tua mana yang gak sakit lihat anaknya hamil di luar nikah? Hah? Maluan kamu. Sini. Casey berantem deh sama orang tuanya. Kasian banget. Iya, Mama juga nggak tega ya dengernya. Yaudah nanti kita ke sana ya, Roy ya, bantuin Kak Casey. Iya, Ma. Enggak, papa nggak setuju. Tapi Pak, aduh nggak tega loh Pak denger Casey. Kan dia hamilnya katanya nggak pernah berbuat zina. Tapi tetap papa nggak mau Roy ikut campur. Soal hamil kan salah dia sendiri. Lagian nggak mungkin lah ada orang bisa hamil kalau nggak berbuat yang aneh-aneh. Wah, tapi tolong izinin Roy buat bantu Kak Casey ya. Kak Casey itu bener-bener dalam bahaya, Pak. Roy harus bantuin. Bahaya apanya? Dia beneran menuruti Bapak. Pak, sakit, Pak. Ampun. Papa nggak akan kayak gini kalau kamu kena keras kepala. Pak, Casey mohon, Pak. Harus berapa kali Casey jelasin, Pak. Casey nggak pernah ngaku perbuatan itu. Papa udah bilang sama kamu. Suruh laki-laki yang udah menghamili kamu datang kemari. Pak, tapi Casey nggak bohong, Pak. Casey nggak pernah berzina. Papa harus percaya sama Casey, Pak. Casey, mana mungkin sih sekarang kamu ini hamil dan kamu bilang gak pernah berhubungan badan, itu gak mungkin. Casey, pokoknya Papa akan kurung kamu di sini terus. Sampai laki-laki yang udah menghamilkan lu tanggung jawab. Mama percaya sama Casey, Ma. Kamu mau membodohi papa sama mama ya? Sekarang kamu tanggung sendiri akibat dari perbuatan kamu. Ma, tapi Casey bener-bener gak pernah ngelakuin itu, Ma. Casey gak pernah ngelakuin perbuatan itu, Ma, Pak. Hah? Pa. Apa ini? Kenapa aku bisa memuntahkan darah dan daging menjijikan seperti ini? Siapa kamu? Bu Sandra, kenalin, ini Ibu Lani dan ini anaknya Roy. Mereka kesini mau bertemu sama Casey. Ketemu sama Casey? Untuk apa? Casey lagi kurang enak badan, jadi dia nggak bisa diganggu. Maaf Bu, sebenarnya kita kesini atas permintaan Casey. Atas permintaan Casey? Itu nggak mungkin, Bu. Bu, tapi semalam Kak Casey sendiri yang nelfon ke rumah kita. Telepon ke rumah kamu. Itu lebih-lebih lagi, nggak mungkin. Casey nelpon mau minta pertolongan. Iya Bu Sandra, makanya saya kesini membawa Roy karena saya tahu apa yang sudah menimpa Casey. Karena Roy ini punya kemampuan yang berkaitan dengan dunia gaib, Bu. Oh, jadi kedatangan Bu Tina ke rumah saya untuk mengolok-ngolok kondisi anak saya gitu? Bukan Bu, bukan kayak gitu. Tolong dengarkan ya. Kondisi yang dialami anak saya itu, masalah keluarga kami ini gak ada kaitannya dengan dunia gaib. Semuanya udah jelas kok. Anak saya melakukan kesalahan besar dan dia harus mengakui. Dia hanya cukup mengakui dan mengatakan siapa ayah dari bayi yang dikandungnya. Itu aja kok. Maaf Bu, tapi Casey bilang dia nggak pernah berbuat zina. Dan Ibu percaya? Tante, tapi Kak Casey emang gak bersalah. Tante harus percaya sama dia. Kenapa sih kamu ngebelain Casey tanpa dasar? Udah jelas-jelas dia salah. Dia melakukan kesalahan besar dan sekarang dia sampai hamil. Gimana saya bisa percaya sama dia? Bu Sandra, sebaiknya Ibu dengarkan dulu apa yang ingin dibicarakan oleh Roy, Bu. Soalnya Roy... Udah, Ibu nggak usah ikut campur urusan saya ya.
Casey emang gak bersalah. Tante harus percaya sama dia. Udah cukup. Kamu itu masih kecil ya. Tapi bisa-bisanya kamu ngibul kayak gitu. Maaf ya Bu Sandra. Roy emang ceplos-ceplos anaknya. Udah. Sebaiknya kalian semua pergi dari rumah saya dan nggak usah ikut campur urusan rumah tangga saya. Silakan. Tapi Tante, Kak Casey sangat butuh dukungan dan juga bantuan dari keluarganya, Tante. Udah cukup. Silakan semua pergi. Silakan. Itu pintunya. Silakan. Bu Lani, maaf ya. Nggak apa-apa. Ya Roy,